Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan-rekan dan tamu undangan. Sebelumnya saya akan sapa dulu sahabat Sabda Malam. Selamat malam, salam sejahtera. Semoga pendengar setia Sabda Malam mendapatkan kesehatan yang luar biasa dan yang sakit disembuhkan oleh Allah Ta'ala dan diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan hari ini kita datangkan seorang tamu ya, tamu spesial. Beliau adalah salah satu pengelola sebuah stable dan tempat pemanah yang kemarin video sempat kita tampilkan, kita tayangkan ya. Jadi saat ini, malam ini ya, pada kesempatan ini beliau kita undang ke sini untuk berbagi bagaimana dalam pengelolaan dan dalam perawatan dan kenapa tujuannya nanti biar dijelaskan sama beliau. Sebelumnya mohon Pak Nopo Mas apa Ustadz ini? Mas ya. Mohon bisa diperkenalkan kepada sahabat Sabda Malam sebentar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, seperti biasa, sebelum kita memulai, kita kenalkan terlebih dahulu. Nama saya Abu Hanifah Asfiq. Biasanya itu teman-teman manggil saya dengan Abu Hanifah. Kemudian untuk asal saya juga dari Sragen. Ya, asli dari Sragen. Mondok di Sragen juga, sekolah di Sragen. Kemudian alhamdulillah untuk hari ini saya berada sedang mengelola di salah satu stable atau tempat latihan kuda di Sragen juga. Ini ngomong-ngomong istrinya Sragen juga nih. Alhamdulillah belum ada. Ini bagi sahabat Sabda Malam, beliau ternyata muda, berpotensi, tapi belum memiliki pendamping hidup. Siapa yang mau silakan hubungi langsung aja. Bisa datang ke Job Stable langsung. Oke. Ini ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa kok di waktu usia muda ini ya, semuda ini ya, ini kalau saya kira-kira umurnya belum ada 50 ini. Jadi kenapa kok di usia muda itu ada kerentak, ada niatan untuk mengelola atau mengkecimpung apa ya? Berkecimpung di dunia perkudaan. Sedangkan bisnis yang lain kan banyak loh sebenarnya. Kenapa kok memilih di dunia perkudaan? Bisa dijelaskan ke sahabat Sabda Malam? Ya, baik. Ke pertanyaan pertama dari Mas Fatih ya. Kenapa saya pribadi memilih untuk terjun di dunia perkudaan? Jadi gini, selain kita berkuda itu mendapatkan, ketika kita berolahraga berkuda itu kita mendapatkan pastinya kesehatan, kemudian apa? Kita juga akan mendapatkan keberkahan kuda tersebut. Jadi di dalam hadis disebutkan al-khailu ma'qudun binasiyati al-khairi ila yaumil qiyamah. Jadi di dalam ubun-ubun kuda itu terdapat keberkahan hingga hari kiamat. Masya Allah. Luar biasa, termasuk kenapa kami sudah bertahun-tahun memang berkecimpung dunia perkudaan seperti itu. Kemudian selain kita berkuda juga, selain mendapatkan keberkahan itu, bahwasanya di dalam berkuda juga ada perintah dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi di dalam suatu hadis juga disebutkan bahwasanya setiap kegiatan itu selain berzikir kepada Allah itu akan sia-sia, adalah sia-sia dan menjadi permainan belaka kecuali empat hal. Yang pertama adalah berlatih memanah, kemudian yang kedua ada berlatih berkuda, yang ketiga berenang, dan yang keempat ini khusus yang sudah memiliki pasangan. Apa ini? Bermain kuda-kudaan. Bermain dengan istri ya. Bermain dengan keluarga. Bermain dengan keluarga. Jadi bermain kuda. 4 kegiatan itu
nanti tidak akan sia-sia apabila kita kerjakan. Masya Allah. Anu Mas Fatih mungkin saya mau tanya ini, boleh ya Mas? Ya, boleh. Oke. Oh, Jadi itu kan tentang fadilahnya ya Mas, Iya. termasuk keutamaan orang berkuda dan lain sebagainya. Mungkin bisa diceritakan dulu kok bisa senang di kuda itu awal mulanya seperti apa? Oh, iya. Dari awal mulanya gitu. Iya. Awal mula kan, jadi ini bukan suatu kebetulan ya. Memang ketika itu kami di pesantren itu juga salah satu dari ustadz kami itu memiliki rencana mau membeli kuda, rencana dengan kuda tersebut digunakan untuk para santri untuk berlatih berkuda. Akhirnya kan ya kebetulan ketika itu saya sebagai kalau istilahnya itu ya ketuanya lah, ketua di pesantren. Kemudian ya kelasnya paling atas, jadi kemudian saya dipilih untuk ngurus kuda itu. Akhirnya setelah sudah dapat kudanya, sudah sampai di pondok, akhirnya saya ngurus di situ. Mulai dari situ hingga sampai sekarang pun, jadi sebelum sebelum saya lulus pun, dari saya kelas 2 SMA sampai sekarang pun kuda itu yang ngurus saya sampai saya lulus. Terus itu kan setelah lulus saya masih ngurus kuda, tapi khusus. Jadi tidak nyantri, kan sudah selesai itu santrinya. Intinya sudah selesai. Saya 2 tahun ngurus kuda. Pengabdian berarti. Pengabdian, ya. Berarti itu udah berapa tahun itu? Itu ya kurang lebih hampir 8 tahun. Masya Allah. 8 tahun hidup dengan kuda. Ini luar biasa ini sahabat Sabda Malam. Sudah selama 8 tahun ya. Mungkin bisa diceritakan motivasinya apa kok iso bertahan selama itu ya Bahkan sampai sekarang mengelola Sragen ini bisa diceritakan. bertanya. Jadi gini, ketika berkuda itu kan manfaatnya luar biasa. Salah satunya adalah badannya semakin sehat, kemudian dari pahalanya juga luar biasa. Ketika kita memelihara kuda, baik itu memberi makan, baik itu membersihkan kandang dan semuanya, itu insya Allah sebagai pemberat amalan kita gitu. Sebagai pemberat ketika kita memang di akhirat nanti. Jadi orang yang memelihara kuda itu insya Allah sebagai pemberat, pahalanya luar biasa. Jadi kenapa saya itu lebih mengutamakan ngurus kuda hingga sekarang Sampai seperti ini ya sampai. ya. Mungkin dalam bab selama perjalanan ini dalam ini kan sebagai pengelola ya, Iya. sebagai pengelola dan sebagai perawat. Iya. Nah ini mungkin bisa dikatakan kalau di desa kami ya khususnya itu kan banyak sekali yang emang ternak sapi ya. Iya. Itu bisa dijelaskan mudahnya itu apakah seperti ternak sapi atau emang ada khusus gitu ya? Iya. Khususan Begini, ketika memelihara kuda itu beda dengan sapi. Kalau sapi itu kan harus namanya itu dikeloh ya. Kalau kuda tidak perlu. Nah kenapa itu Mas? Itu karena memang kuda itu kalau nggak bisa, kuda itu suruh diem saja itu nggak bisa, itu malah sakit. Jadi kita sediakan memang kandangnya itu ya kurang lebih ukurannya 3x4. Itu paling enggak kuda ya, satu kuda itu minimalnya segitu. Jadi jangan sampai lebih kecil lagi, itu nanti malah kudanya nggak bisa gerak dan akhirnya malah jadi sakit. Jadi ciptaannya kuda itu memang untuk bergerak, tidak hanya untuk penggemukan, tapi memang untuk bergerak. Contoh seperti zamannya Nabi kan kuda itu dijadikan untuk perang. Jadi memang kuda itu jangan sampai kita diamkan saja. Apalagi mohon maaf kuda hanya ditaruh di kandang saja berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak dikeluarkan. Itu nanti malah zalim terhadap kuda. Itu malah zalim. Jadi memang ketika punya kuda harus dikeluarkan minimal sehari sekali dikeluarkan.
dikeluarkan itu dalam artian jadi kuda itu kan tempatnya di alam, jadi Iya. memang harus kita sesuaikan dengan alamnya, diberi kebebasan. ya diberi kebebasan. Berarti sangat beda dengan yang mengembala sapi, Iya. mengembala. Biasanya. peternak. Peternak. Nah, peternak. Kalau untuk pakan, minum itu Kalau sama juga ya. kalau pakan minum terus kalau ini kan kudanya ini kan diporsir ya, jadi kita manfaatkan tenaganya, jadi bisa mungkin ya kita berikan makan yang terbaik. Contoh ya, misal dikasih polar, kasih katul, kemudian dikasih rumput yang hijau-hijauan seperti itu, jadi untuk menambah stamina kuda. Jadi jangan sampai kuda itu hanya dijadikan untuk dinaiki terus, kemudian dari segi makanan itu masih kurang, itu malah jadi zalim seperti itu. Yang harusnya seseorang itu berkuda itu mendapatkan pahala, akhirnya mendapatkan dosa. Karena apa? Karena zalim terhadap kuda. Ya, berarti Luar biasa. Nah ini dari percakapannya terlihat pengalamannya banyak. Banyak banget. Itu mungkin bisa diceritakan juga mas. Ini kan pas sekarang kan mengulas stable ya. Mungkin salah Sabtu malam pengen tahu stable itu apa, kemudian untuk apa, kemudian bisa seperti itu dulu pengalamannya itu kemana saja itu bisa diceritakan mas. Ini. Dan ketika itu kan jadi gini, ketika masih di pesantren itu memang kuda itu kita sebagai santri kan jarang sekali keluar. Jadi ketika ada kuda ya kita taruh di pondok, kita latih gitu aja. Akhirnya kan setelah selesai mondok itu, akhirnya kan saya sama beberapa pengajar, beberapa asatidz di pondok itu keliling, kita cari tempat latihan kuda atau biasa disebut dengan stable itu. Berarti stable itu adalah tempat latihan kuda. Oh iya. Tapi selain pelatihan pelatihan kan ada yang namanya perawatan, bimbing lagi perawatan kuda. Terus ada lagi biasanya itu penitipan kuda juga ada. Jatuh lah Jatuh. Penitipan kuda. Terus perawatan pelatihan gitu. Maksudnya stable seperti itu. Jadi ketika saya sudah lulus dari pondok, kemudian dari pesantren itu berinisiatif untuk dibuka wisata olahraga sunnah, jadi itu dengan stable itu. Jadi di sana bukan hanya ada berkuda saja, tapi juga ada memanahnya. Itu tadi dijelaskan keliling ke tempat-tempat stable itu kira-kira sampai mana itu kelilingnya? Kalau itu biasanya kita itu masih lingkup di Solo Raya, kadang di Klaten, terus di Boyolali, kebanyakan kan dulu itu ada stable itu di Boyolali sama di Klaten, dan di Sragen kan sementara kan memang belum ada dulu. Berarti ya kalau sekarang ini? Kalau sekarang alhamdulillah sudah ada Sragen. Berarti Mas Abu Hanifah ya. Ini setelah perjalanan dari pesantren, pengalaman dari pesantren, kemudian diberikan amanah oleh orang Sragen untuk menjadi direktur utama atau pengelola direktur utama. Kalau dalam bisnis kan direktur utama di stable-nya. Bisa diceritakan itu kok bisa sampai menjadi direktur di situ itu, dan mungkin sekalian dijelaskan teman-teman Sragen dan sekitarnya nanti kalau pengen latihan itu di stable yang antum kelola itu bisa enggak namanya apa itu bisa dijelaskan sekalian. Ini alhamdulillah jadi alhamdulillah ini sudah hampir 1 tahun nih. 1 tahun saya mengelola stable di daerah Sragen, dan ini mungkin bisa jadi satu-satunya di Sragen. Dan sekarang satu-satunya di Sragen tempat latihan kuda. Jadi kebetulan yang punya kuda itu sebenarnya sudah punya, dulunya itu sudah punya kuda, cuman dititipkan ya hampir 2 tahun yang lalu itu sudah punya kuda, cuman dititipkan dan bingung mau ditaruh di mana kudanya. Akhirnya kan ketika itu saya bertemu dengan komunitas. Di sana ada
yang ada beliau yang punya kuda tadi, ya cerita. Akhirnya kan dari beberapa teman-teman tuh yang menyampaikan, pokoknya bawa sini saja, kita buka stable di Sragen. Di Sragen belum ada stable. Ya udah, akhirnya kan dan kebetulan saya sendiri juga sudah Pengalaman. alhamdulillah sudah beberapa kali mengurus kuda. Akhirnya kan beliau mengamanahkan ke saya untuk mengelola stable tersebut. Dan alhamdulillah untuk mulai hari ini itu sudah kita buka stable-nya. Itu untuk umum. Ya untuk umum. Itu namanya apa biar teman-teman tahu. Kalau namanya Jab Stable. Oh, Jab Stable. Jab Stable. Itu Ini alamatnya bisa dilihat di bawah ini. ya. Sekalian diomongkan sekalian nanti lupa ngintipnya. Oh, Iya. Jadi ini di Jab Stable itu ada beberapa program. Ada satu ketika program putaran. Jadi siapapun yang mau naik kuda itu boleh, intinya kan untuk umum. Jadi program putaran itu 2 kali putaran 10.000. Jadi untuk Biayanya ya gitu tarik. Kemudian ada lagi paketan per jam. Jadi 1 jamnya itu 150. 1 jam. Terus ada lagi paket privat berkuda. Itu mulai 50.000. Jadi tinggal dipilih paketannya mau 50, 100, 50 semua bisa. Jadi menyesuaikan lah maunya seberapa, insya Allah kita siap layani seperti itu. Ini alamatnya. Alamatnya di kalau sekarang masuknya di Tanjung Celep Bedawung. Tanjung Celep Bedawung Sragen, Sragen. Jawa Tengah, Indonesia. Jadi ya untuk sahabat Sabdo Malam kalau ingin belajar berkuda bahkan memanah ya Mas. Iya, memanah juga bisa. Jadi belajar berkuda, memanah, kemudian fasilitasnya apa lagi tadi? Karena ada untuk beternak juga nanti. Breeding ya. Kedepannya. Jadi untuk teman-teman yang ingin belajar atau sekedar ingin menaiki kuda itu tidak perlu jauh-jauh. Kalau kita kan di daerah lain dulu harus ke Tawangmangu atau ke manapun itu jauh. Nah sekarang kita bisa datang ke Jab Stable ini. Insya Allah sudah dibuka untuk umum ya. Iya. Ini sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, alangkah baiknya ada minuman saja di Iya, sini. siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Oke. Abu Hanifah. Ini ngomong-ngomong dari tadi itu kuda tuh ya. Kuda-kudanya kan belum. Untuk kuda. Iya. Logika ya. Jadi gini. Saya tuh pengen apa ya? Pengen tahu kuda sebenarnya standar kuda yang baik untuk diternak. Iya. Itu yang kuda seperti apa? Karena kalau budgetnya kelas menengah ke bawah seperti kita, ibaratnya kita, kalau kita tuh bawah ke bawah lagi. itu harga kuda itu berapa itu yang di standar di sini tuh? Kalau ada yang pengen Kalau ada sahabat Sabdo yang mau mengolah. Jadi gini, sebelumnya kami sampaikan bahwasanya berkuda itu kan termasuk hewan yang diberkahi seperti itu. Jadi ketika kita memelihara kuda, kita ternak kuda, insya Allah ada berkahnya di sana seperti itu. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin mampu untuk membeli kuda nanti bisa ternak, memang dari awal gitu. Jadi biasanya dari pertama itu dari di pondok kami itu membeli kuda yang kecil-kecil dulu dari lokalan itu paling harganya itu nggak nyampe 15. Bahkan ada yang tukar itu ya, tukar kecil-kecil. paling ya tingginya itu kurang lebih 115-an. Itu 15 sudah dapat, bahkan 15 juta ya. 15 juta. Itu nanti kalau misal mau beternak di sana, nanti insya Allah dari pertama dari basic terlebih dahulu. Jadi harga yang lebih apa ya? Standar dulu. Ekonomi. Yes. Sebenarnya kan kuda ada banyak harganya. Ada yang sampai 50, 100. Cuman itu nanti
untuk awal-awal pemula itu pakai harga yang standar aja seperti itu. Belajar. Oke, untuk belajar lah. Itu kan kalau misal kita standar itu resikonya itu nggak terlalu tinggi gitu. Jadi kalau misal dari kuda itu kan nyawa ya, kadang kita nggak tahu, kadang Iya, betul. kadang ada sakit, kemudian qadarullah kalau ada yang meninggal seperti itu. Terus seperti yang diceritakan kan sapi sama kuda beda ya. Iya, beda. Perawatannya harus Iya. lebih penuh. Kuda Penuh kuda. lebih Kuda itu sebenarnya merawatnya itu santai tapi harus fokus. Santai harus fokus loh. Sampai fokus. Itu sama aja dengan galak tapi dikit. Itu gimana itu? Kok unik kayak gini. Bisa dijelaskan ini. Sampai fokus. Sebenarnya kan memelihara kuda itu kan tidak perlu ngoyo-ngoyo lah ibaratnya. Tapi kan ketika kita sudah punya kuda, kemudian kita melihatnya harus totalitas. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwasanya kuda jangan sampai kita taruh kandang terus. Jadi kita hanya kerja punya kuda, kemudian setelah kita pulang kerja memberi makan sudah selesai, itu malah merusak kudanya. Jadi kalau bisa kuda sehari itu harus dikeluarkan, ya minimal dibuat jalan-jalan. Karena kasus banyak terjadi itu kuda itu ketika sudah berbulan-bulan, itu kan baru berminggu itu dinaiki itu langsung seperti liar. Jadi minimal itu ya paling tidak seminggu 3 kali itu dikeluarkan Paling minimal. ya, paling minimal. Jadi jangan sampai berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Ya kuda liar itu kan cara mengendalikannya susah, bahkan dinaiki aja tidak mau, sampai penunggangnya itu dijatuhkan berkali-kali. Iya. Soalnya saya juga beberapa kali itu menemui kuda liar. Jadi ketika saya ke tempat saya kan lokasi kan beberapa kali keliling. Terutama di Sragen juga ada kuda sebenarnya di Sragen. Cuman juga ada banyak. Stable ini nggak ada. Tapi stable enggak. Cuman di sana tuh hanya punya kuda aja. Oh, Yang punya itu hanya kuda. Cuman dari nggak dikelola ya. Dia hanya punya kuda, ya hanya untuk apa ya namanya? Duen. Ketika itu kan saya dimintai untuk melatih kudanya itu. Itu saya naik itu langsung tidak mau, langsung berontak gitu. Itu karena apa ya, berbulan-bulan nggak dinaiki, jadi malah zolim terhadap kuda. Kemudian ketika kuda itu nggak dinaiki, kemudian nggak diajak jalan-jalan, biasanya juga kesehatannya juga ngaruh sekali, kurang fit. Ini selain berkuda, ngomong-ngomong itu di stable-nya itu katanya ada juga panah memanah ya. Iya. Ya, sahabat-sahabat malam. Kemarin emang kita sempat main ke sana ya. Dan sedikit juga saya berkuda, tak gitu ya. memanah juga. Ya memanah juga. Ternyata nggak semudah yang saya bayangkan. Ketika saya tuh melihat orang main, wah bisa kenceng ya, itu kan ada anak kecil juga yang masya Allah larinya bagus. Saya itu kudanya nggak mau jalan. Dan mungkin kudanya itu nggak mau lari ya tuh. Yang keduanya saya kan mau ikut-ikutan coba untuk nuntun itu apa? Saya malah mau digigit. Nah itu mungkin bisa disampaikan kepada sahabat-sahabat malam bagaimana caranya untuk menjadikan kuda itu lulut itu apa? Luluh. Jadi pas dipegang ya ngikut atau enggak, itu bener tuh, saya mau digigit itu Pak. Mungkin bisa disampaikan. Ya, jadi gini, kita khususnya ketika ingin memelihara kuda itu kita memang harus tahu setiap kuda itu seperti manusia, jadi memiliki karakter yang berbeda-beda. Seperti halnya Mas Fatih dan Mas Arif itu pasti karakternya berbeda. Beda. Kuda sekali. Kuda juga. Begitu. Jadi ada yang kuda itu dia santai. Pokoknya dia dipegang diam aja, ada yang itu. Kemudian ada kuda yang sebaliknya, dia tuh bahkan didekati aja pengennya gigit. Nakal. Satu nakal, kedua memang dia tuh mainan. Kalau biasanya kuda yang masih below,
kuda kecil itu kan Belum muda ya. masih muda itu sukanya mainan, jadi orang dekat itu pengen digigit terus, itu niatnya memang mainan. Itu seperti itu. Tapi sakit loh. Lumayan. Bercanda. Bercandanya kuda seperti itu. Kemudian ada juga kuda itu apa namanya? Memang karakternya itu gigit. Jadi ada di daerah Solo itu punyanya teman itu, kuda itu sekali gigit langsung nggak mau lepas, diginiin, sampai berdarah itu. Masya Terus seperti itu. Nah, mungkin kalau untuk pemula ya Iya. yang mau naik kuda itu yang harus dilakukan apa dulu ya? Untuk pemula yang mau naik kuda, yang pertama, yang ini wajib berkenalan dulu dengan kuda. Nah ini nih berkenalan. Berkenalan Bisa dengan dijelaskan. Berkenalan kuda, kita harus kenali kuda seperti apa. Ditanyain, Pak, kita tanya kepada groomernya. Groomer itu pelatih, Oh pelatih. pelatihnya, groomer dan trainer. Tuh, kita tanya dulu, kudanya seperti apa sih? Satu, apakah kudanya itu luluh? Kedua, kudanya apakah agresif? Ketika dipegang orang tidak mau, jadi kita harus tanya dulu. Misal dia kudanya itu agresif, tidak mau dipegang orang, ya bisa mungkin jangan dipegang, karena ya otomatis kebanyakan itu gigit. Cuman kalau ada kuda itu yang dia santai, dia diem aja, dipegangin tambah luluh gitu, itu nggak apa-apa dipegang. Tapi kuda di job stable ini aman Alhamdulillah semua. kalau di job stable aman semua, Aman ya. ya, aman. Mungkin karena saya jelek kali ya. Ya. Bahkan itu nanti kan kalau ada pengunjung mungkin dari anak pengen naik itu kan Aman Aman, lah. aman, Karena ya. safety. Iya, Jadi safety-nya dalam lengkap. Itu kan di dalam berkuda itu kan perlu yang namanya ada yang namanya chemistry. Chemistry itu kedekatan dengan kuda. Jadi memang kita harus dekat dengan kuda. Jangan. Ketika kita mau naik kuda itu jangan sampai kita hanya naik Pak. Jadi memang kita harus lurus kudanya, kita ajak kita tuntun kudanya, kita ajak jalan-jalan. Soalnya kuda itu paling suka diajak jalan-jalan. Jadi kita pegang talinya, kemudian kita ajak jalan-jalan. Jadi kita jangan sampai hanya naik aja itu. Oh, gitu. Memang- Apakah di stable Abu job stable. job stable ya? Job stable ini juga boleh ya berarti nonton? Gratis Boleh. ya kalau nonton ya? Boleh enggak apa-apa. Oh, Kalau udah nonton gratis. oh, kalau nonton boleh ini. Jadi ini perkenalan saja ya. Mungkin Kenalan. kemarin saya salahnya di situ mungkin Mas Ari. Jadi kan saya belum kenal, langsung saya pegang kepalanya, tarik itu langsung gitu kan. Terus kedua pas dinaikin nggak mau jalan dia, gebek-gebek ya nggak jalan-jalan. Ya untuk sahabat Sabda Malam, kita juga harus bertanya ya, mumpung masih ada masternya juga ya, master perkudaan juga. Ini mungkin untuk kudanya sudah cukup belum ini kalau untuk penyampaiannya ini? Ngomong-ngomong ini. Kalau sudah cukup. Nah, kalau sudah cukup itu kita mau tanya tentang memanah. Betul. Karena saya memanah kemarin juga sakit saya. Oh ya. Ini 2 hari Bekas ini merah ya. melentung Iya. ini, melentung 2 hari ini ya. Jadi Ini gimana ini caranya kok manah nggak kena malah Sakit semua. sini sakit semua. terus melentung ini besar ini. Karena kan kalau manah kan saya gini ya. Nah, jadi melentungnya di sini. Tapi kan kebanyakan orang kan gini ya. Berarti jadinya manahnya kiri berarti ya? Iya, emang kiri. Oh gitu. Dari dulu. Kalau kanan bisa? Belum nggak bisa. Nggak bisa sama pelan. sekali. Oh, berarti kebalik. Nah, mungkin bisa dijelaskan kepada sahabat Sabda Malam ya tentang memanah. Dan mungkin bisa disampaikan program-program job stable itu ada memanahnya juga, mungkin Iya. bisa disampaikan juga. Mumpung di sini ya. Jadi di dalam memanah itu ada yang namanya APD. APD itu alat pelindung diri. Itu Oh, APD, APD. APD. Ya. Bahkan dalam berkuda pun juga ada. Jadi dalam memanah itu ada alat pelindung diri atau keamanan. Jadi dalam memanah itu biasanya kan kita kan namanya kalau memanah berkuda itu kan busurnya namanya horseshoe. Jadi kan menggunakan jempol. Jempol itu kan sebagai pengaman utama. Soalnya kan kita itu narik talinya, stringnya itu kan menggunakan jempol. Jadi harus menggunakan pelindung. Biasanya itu menggunakan thumb glove itu dari kulit atau tambring. Tambring itu dari tanduk. Cuman bagusnya memang pakai tanduk, karena pakai tanduk itu kan dia mati rasa.
kalau pakai tangan glove yang dari kulit itu masih kerasa, jadi kurang lebih maksimal itu. Kalau pakai palam aja ya. Berarti itu pakainya pas megang gagangnya gitu ya. Yes, pas megang juga. Terus ada yang biasanya itu kalau yang masih nyampat itu nanti tergantung kebiasaan. Oh gitu. Jadi memang usahakan menggunakan pelindung, entah itu pakai ini baju panjang ataukah menggunakan, biasanya ada pelindung sendiri juga, namanya arm guard namanya, untuk pelindung. Itu memang wajib. Kemudian memanah itu kan kita kan tadi sudah saya sampaikan memanahnya horsebow. Iya, horsebow. Untuk kemarin kan di video sudah ada ya. Apa namanya ciri-cirinya? Ciri-ciri horsebow itu kan tidak ada kekernya. Iya. Tidak ada teropong. Polosan. Jadi polosan. Jadi memang dalam memanah horsebow itu kita mengandalkan skill dan pastinya dengan apa namanya kebiasaan gitu. Kebiasaan, skill, insting itu kalau matanya harus tajam. sangat diperhatikan. Kalau untuk mata sipit bisa ya berarti. Kalau bisa. Ming gitu. Kamu kan dengan mata. Ini ngomong-ngomong kan sudah disampaikan ya tadi bosbo apa tadi? Banyak lah apa tadi. Nanti bisa disampaikan tukang editornya biar nulisan. Nah ini kemarin juga kan pas gini ya. Ini kok sininya loh ini Pernah. sudah berapa hari nih? Sudah seminggu lebih ya Mas Harbi ya? Ini gimana nih? Mungkin bisa apakah perlu kita ya bikin suatu program buat video untuk mana latihan mana yang tepat ya? Bisa ya? Bisa sekali. Ini edit pengen syuting siap enggak ya? Insya Allah. Selain kebaikan, insya Allah siap. Untuk kebaikan sahabat Sabtu Malam, insya Allah kita siap. Mungkin seperti itu ya, Sabtu Malam. Mungkin bisa program-programnya dijelaskan juga ya, Mas. Ada apa aja ya program manahnya? Gitu. Program memanahnya. Jadi ini sekaligus kami sampaikan saja terkait program kita rencana akan membuka kelas sekolah berkuda dan juga kelas memanah. Dan itu nanti di dalam sekolah berkuda itu nanti sepekan jadwalnya 2 kali. Insya Allah kita akan buka, insya Allah di akhir Agustus ini mulai kita pendaftaran interview. Insya Allah di September awal itu sudah kita mulai pendaftarannya. Sudah kita mulai belajar programnya. Insya Allah berkuda dan memanah. Itu untuk program sekolah berkuda. Kemudian selanjutnya adalah program ekstra. Jadi misalnya dari teman-teman yang punya sekolah, punya pesantren TPA yang mau mengadakan ekstra tapi tidak memiliki alat, tidak memiliki pembimbing khususnya berkuda dan memanah, insya Allah dari JAP Stagel siap untuk membimbing gitu. Siap memfasilitasi. Di samping itu mungkin kalau untuk biaya ya kan kalau tadi dibilangkan 10.000 per putaran ya. Kalau mungkin untuk partai besar itu apakah ada hitungan sendiri atau gimana ya? Ada. Oh, ada diskon. Berarti itu tergantung pengelola dan yang penting ada komunikasi. Oh yang lain. Terus bukan hanya diskon, tapi kan kalau untuk apa namanya dari instansi itu kan pendidikan itu kan jadi kalau misal mau rutin kan namanya jadi mitra kami. Kalau mitra itu kan member itu kan nanti harganya tetap masih bisa miring. Misal mau dijadwalkan sebulan sekali atau 2 minggu atau 1 minggu sekali, insya Allah bisa. Berarti untuk job stable sahabat Sabtu Malam ada juga yang namanya kemitraan. Jadi kalau misalnya ada instansi pendidikan, yayasan, pondok, PPK, rumah tahfidz dan lain sebagainya yang ala-ala Islami itu bisa umum juga ya. Dan untuk umum juga itu punya kemitraan, bisa kemitraan. Mungkin dari sahabat-sahabat Sabtu Malam yang di pabrik itu mungkin bisa juga kemitraan juga ya. Bisa. Oke, mungkin sampai di sini. Mungkin dari Mas Arif ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup banyak. Saya malah pengen segera nyoba nanti dan jam stabil. Oke, nanti kita coba bersama-sama insya Allah. Mudah-mudahan doakan saja Sabtu Malam nanti akan wisata di Job Stable.
Siapa tahu nanti saya bisa berkuda sambil memanah kayak di film-film Korea itu Korea. Apa itu action. Nah. Oke, sampai di sini. Apabila malam ini ada sesuatu hal yang baik, itu datangnya dari Allah. Kalau emang ada kekurangan, itu karena kebenaran kami. Saya cukupkan sekian dari sahabat Sabdo Malam. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.